Shalom, mari kita puji dan kita muliakan nama Tuhan sore hari ini. Mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini, untuk pertolongan-Mu yang sudah menyertai kami di sepanjang hari ini ya Tuhan. Kami ingin meluangkan waktu kami untuk menikmati hadirat-Mu. Kami ingin bersekutu dengan Engkau sore hari ini ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau menyirami hati kami dengan kedamaian, sukacita ya Tuhan. Dan kami boleh memuliakan nama Engkau dengan segenap hati kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini
syukur hanya bagi Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sorakan haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Kami bersyukur punya Allah yang besar seperti Engkau ya Tuhan. Dia besar dan layak dipuji. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya.
kita. Mari kita siapkan hati untuk merenungkan firman Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa, untuk pertolongan-Mu, untuk kasih-Mu yang masih Engkau berikan kepada setiap kami ya Tuhan. Sore hari ini kami mau belajar duduk diam di hadapan-Mu ya Bapa. Ajar kami dengan firman-Mu Tuhan. Didik kami dengan firman-Mu ya Bapa. Tuntun kami dengan setiap firman-Mu ya Tuhan. Karena kami tidak bisa tanpa Engkau ya Bapa. Engkau saja yang ajaib. Kekuatan dalam kehidupan kami hanya kami dapat di dalam Yesus. Haleluya, haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ya Tuhan, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib, ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Amin. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kau ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu
Allah yang menyediakan, Dia Allah yang memulihkan, Dia Allah yang punya kuasa yang besar untuk memberikan jalan keluar bagi setiap kita. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur buat kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan jiwaku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas perbuatan-Mu yang ajaib, agar hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib, agar hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib, biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat
Biar kami mengerti mengenai cinta dan kasih-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh bersuka cita karena Engkau ya Bapa. Kami menyerahkan jam yang indah pada malam hari ini untuk belajar daripada-Mu. Biarkan Engkau berbicara kepada kehidupan kami, membimbing menuntun kehidupan kami, supaya kami betul-betul menikmati Engkau dalam perjalanan kehidupan kami. Kami menyerahkan jam yang indah pada malam hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Demi satu nama yang ajaib, nama Yesus kekasih kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam saudara. Mari kita akan melihat beberapa bagian firman Tuhan. Mengenal siapa Tuhan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Atau begini, mengenal siapa Tuhan itu adalah sumber kebahagiaan. Nah, salah satu orang di dalam Alkitab yang mengenal siapa dia itu adalah pemazmur Daud. Kalau kita lihat di dalam Mazmurnya, di dalam Mazmur 43 ayat yang keempat. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacita dan kegembiraanku. Dan aku bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Lihat ya saudara. Dia melihat Allah, dia mengenal Allah sebagai sumber sukacita atau sumber kegembiraan di dalam kehidupannya. Kalau kita melihat perjalanan kehidupannya tidak terlalu mulus. Ada begitu banyak pergumulan di dalam kehidupannya. Dia dibedakan dari saudara-saudaranya yang lain. Dia adalah orang yang mengalami banyak kesulitan. Ketika dia muda, dia dikejar-kejar mau dibunuh oleh seorang yang bernama Saul. Kemudian saudara, dia mengalami kesulitan bagaimana anaknya mau bunuh dia. Ada banyak kesulitan, ada banyak pergumulan yang dia hadapi di dalam kehidupannya. Tetapi yang luar biasa ya saudara, Daud adalah orang yang penuh dengan sukacita. Kenapa saya bisa bilang Daud adalah orang yang penuh dengan sukacita? Salah satu ciri orang yang bersukacita atau senang, dia suka menyanyi. Gitu lah. Dan Daud adalah orang yang banyak menulis lagu-lagu, puji-pujian kepada Tuhan. Bahkan kalau kita melihat dia sudah siang malam, dia adalah orang-orang yang suka memuji Tuhan. Jadi saya tidak tahu bagaimana saudara. Kalau saudara adalah orang yang penuh dengan sukacita, maka saudara akan banyak menyanyi. Di dalam ada nyanyian di dalam hatimu. Nah, sekali lagi kita lihat ya. Daud mengenal Tuhan itu adalah sumber sukacita atau sumber kebahagiaan di dalam kehidupannya. Nah, kalau kita melihat Mazmur 42 atau 44, itu adalah Mazmur, nada-nadanya itu adalah nada-nada susah sebetulnya. Dia mengalami banyak pergumulan yang berat di dalam kehidupannya. Tetapi lihat ya, setiap kali dia mengalami keadaan-keadaan yang kurang baik, dia punya keputusan-keputusan yang tepat. Nah, keputusan-keputusannya ini didasari oleh pengenalan kepada siapa Allahnya. Coba kita lihat ya saudara. Di dalam Mazmur pasal yang ke-42 ayat yang ke-5. Di dalam pikirannya dia tahu Allah itu siapa. Dan ketika dia mengalami kesulitan atau kesedihan di dalam kehidupannya, maka ingatan-ingatannya mengenai siapa Allahnya itu menuntun dia untuk melakukan sesuatu. Inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Kita lihat ya saudara. Dia tahu siapa Allah.
Allah adalah sumber sukacita, sumber kebahagiaan di dalam kehidupannya. Itu nempel di dalam kepalanya. Sehingga ketika dia mengalami keadaan gundah gulana, maka ingatannya akan membawa dia untuk berlari mencari Allah, ke rumah Allah untuk mengalami kembali sukacita besar itu di dalam kehidupannya. Jadi sekali lagi ya saudara, saya rindu semua kita saudara. Kita punya Tuhan yang besar. Dia bisa membuat kita bersukacita. Dia bisa membuat kita mengalami sukacita di dalam keadaan apapun. Nah, kita harus mengalami sukacita itu saudara. Nah, kalau kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-13 ayat yang keempat. Ayat-ayat ini berbicara kepada kita, apa itu kekristenan? Apa itu menjadi pengikut Kristus? Hal kerajaan surga, Matius 13 ayat yang ke-44. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Saudara, menurut saudara, bagaimana orang ini bisa menemukan harta terpendam itu? Saya ulang lagi pertanyaannya. Yang namanya harta terpendam, menurut saya apa yang dalam pikiran saudara? Harta terpendam, bagaimana cara menemukan harta terpendam? Gimana ya Bes? Kalau ada harta tapi terpendam, gimana caranya menemukan harta terpendam itu? Hah? Nah betul, dicari. Nah, karena dia terpendam, gimana cari harta terpendam itu? Cara carinya gimana? Naik tangga? Hah? Digali ya, digali. Kan ada usaha ya saudara. Dia ada usaha. Dia ada tekad. Dia ada lakukan sesuatu. Dan ketika dia melakukan sesuatu, dia menemukan harta itu. Dan ketika dia menemukan harta itu, dia mengalami sebuah sukacita besar. Dan karena sukacitanya, dia menjual semua yang dia punya untuk membeli ladang itu. Nah, kita lihat ya saudara. Saya akan baca beberapa ayat. Apakah saudara pikir kalau saudara melayani Tuhan, Tuhan senang? Apakah kalau saudara pikir saudara datang ke gereja, Tuhan senang? Sekali lagi saya mau kita betul-betul mengerti apa yang Tuhan rindu, apa yang Tuhan mau. Tuhan bukan sekedar mencari pelayanan. Tuhan bukan sekedar hanya mencari ibadah saudara. Yang dia rindu cari dari kehidupan anak-anaknya. Hal kerajaan surga seumpama orang menemukan harta terpendam. Dan oleh karena sukacitanya. Lihat ya, garis bawahi kata oleh sebab sukacitanya. Jadi orang harus mengalami sukacita daripada Tuhan. Kita dengar ya berita yang disampaikan oleh gembala-gembala di Padang. Hari ini telah lahir namanya Yesus. Yesus datang membawa sukacita besar. Kalau hanya supaya kita masuk surga, bukan itu. Yesus datang ke dunia supaya Yabes, saya, semua saudara mengalami sukacita besar. Nah, sukacita besar itu ya saudara. Gimana kalau orang mengalami sukacita besar itu ciri-cirinya apa? Coba ayo. Bisa enggak? Hah? Ya, dia jarang marah, suka senyum. Yang kedua, apa orang yang mengalami sukacita besar? Orang yang mengalami sukacita besar tidak bisa sakit. Betul? Karena Alkitab menuliskan hati yang gembira, wah dia punya vitamin yang manjur, jarang sakit. Yabes jarang sakit. Wah,
Oh kemarin sakit. Ya harus penuh sukacita supaya bisa jarang sakit ya. Banyak senyum, jarang sakit, tidak suka marah. Ya. Uangnya banyak juga orang yang bahagia, betul gak? Orang yang berbahagia itu diberkati oleh Tuhan. Uangnya banyak juga. Nah, kita lihat ya saudara, di dalam kitab Ulangan, kita lihat ada hamba Tuhan. Hamba Tuhan kalau tidak bersukacita Tuhan marah. Meskipun dia hamba Tuhan, kalau hamba Tuhan kan melayani Tuhan. Coba sudah lihat ya, di dalam Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang ke-40 dan seterusnya. Wah Tuhan itu ya bukan begini. Kalau lihat Yabes tidak melayani Tuhan marah, tidak begitu. Kalau Tuhan lihat Yabes melayani tidak senang, Tuhan marah. Itu. Sama, kita bisa beribadah dengan setia tetapi ibadah tanpa sukacita, tanpa kesenangan itu sangat mengecewakan Tuhan. Jadi karena cinta, karena kasih Tuhan, dia kepengen kita penuh dengan sukacita, beribadah dengan sukacita, melayani dengan sukacita, hidup dengan sukacita. Itu yang paling dia rindu lihat. Saya seringkali bertanya begini, bagi seorang bapak, bagi orang tua, lebih kepingin mana? Lihat anaknya pintar atau anaknya sehat? Lebih kepingin mana? Lihat anaknya pintar atau anaknya bahagia? Selalu ya saudara, yang dikejar oleh bapak kepingin lihat anaknya bahagia. Dan sama seperti itu, bapak kepingin lihat saudara bahagia. Dia lakukan semuanya supaya saudara mengalami sukacita. Coba lihat Ulangan 28 ayat yang ke-47. Karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati. Walaupun kelimpahan akan segala-galanya. Begini ya, kalau kita melihat di dalam Mazmur-Mazmur, Tuhan itu punya kelimpahan sukacita yang rindu diberikan kepada kita. Dia rindu kita mengalami kelimpahan berkat. Nah, Allah juga rindu kita ini mengalami kelimpahan sukacita itu. Jadi kita perlu melayani Tuhan dengan apa tadi? Gembira dan sukacita. Nah, coba ya. Kalau kita tidak mau jadi hamba dengan sukacita dan gembira hati. Coba lihat ayat yang ke-48. Maka dengan menanggung lapar dan haus, telanjang, kekurangan akan segala-galanya, engkau akan menjadi hamba kepada musuh yang akan disuruh Tuhan melawan engkau. Ia akan membebankan kuk besi ke atas tengkukmu sampai engkau dipunahkan. Enak enggak? Hah? Coba baca 49. Enggak enak semua ini saudara. Tuhan akan mendatangkan kepadamu suatu bangsa dari jauh, dari ujung bumi. Seperti Raja Wali yang datang menyambar suatu bangsa yang bahasanya engkau tidak mengerti. 50. Satu bangsa yang garang mukanya, yang tidak menghiraukan orang tua-tua dan tidak merasa kasihan kepada anak-anak. Terus, yang akan memakan habis hasil ternakmu, hasil bumimu, sampai engkau punah. Lihat ya saudara, hasil bumi kita, hasil pekerjaan kita bisa punah. Karena apa? Karena apa? Halo? Karena ayat yang ke-47, kita tidak mau jadi hamba Tuhan yang penuh dengan sukacita dan gembira. Jadi begini ya saudara, saya rindu hari-hari ini, dan bukan saya saja, tapi Tuhan sangat rindu lihat saudara bahagia. Dan saya tahu ya, sumber kebahagiaan siapa? Hanya Tuhan. Dia adalah sumber kebahagiaan sejati. Sekali lagi ya saudara,
kita harus punya pemikiran yang betul. Bukan sumber-sumber yang lain. Seringkali ya, kalau sudah lihat orang yang punya mobil 5 kan sudah senang ya. Nah, punya mobil 5, rumahnya 3. Maka kita kan bilang, wah enak hidupnya orang itu. Kenapa? Karena mobilnya 5, rumahnya 3. Saya tanya, apakah orang yang mobilnya 5, rumahnya 3 pasti bahagia? Hah? Belum tentu. Sumber kebahagiaan kita mesti sadar. Begini ya. Sakius, kalau harta itu bisa buat dia bahagia, Sakius tidak akan cari Tuhan naik pohon. Ada apa sulit-sulit naik pohon cari Tuhan? Tetapi coba saya lihat ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Hari pertama dia berjumpa dengan Tuhan. Dia berikan separuh hartanya kepada orang-orang miskin. Itu artinya apa? Dulu hartanya adalah sumber kebahagiaan di dalam kehidupannya. Dulu hartanya adalah sumber. Saya tidak tahu apakah saudara ya, kalau uangnya tambah banyak, hati semakin ayem. Kalau saldo semakin sedikit, hati mengkeret. Apakah begitu ya? Nah, kalau masih seperti itu sukacitanya sama seperti Sakius. Uang adalah sumber sukacita. Tapi satu kali, hal kerajaan surga adalah seumpama harta yang terpendam. Sakius satu kali berjumpa dengan harta itu. Dan ketika dia berjumpa dengan harta terpendam itu, uang tidak menjadi sumber kebahagiaan lagi di dalam kehidupannya. Bahkan hari pertama dia berjumpa dengan Yesus, separuh hartanya dibagikan kepada orang miskin. Dan ada orang yang dia rugikan, yang dia buat rugi, dia kembalikan 4 kali lipat. Jadi kira-kira ya, hari itu Sakius kehilangan 3/4 dari hartanya. Tapi apakah dia susah? Tidak. Dia mengalami kebahagiaan itu. Jadi ya saudara, Tuhan itu senang yang seperti ini. Senang lihat Sakius mengalami sukacita. Sama. Perempuan yang berdosa dengan yang punya 5 suami, dia pikir kalau kawin akan bahagia. Yabes punya pikiran yang sama ya. Orang kalau kawin itu pasti bahagia. Wanita ini kawin sampai 5 kali tidak bahagia. Saya ngomong begini nanti semua takut kawin, bukan begitu. Kita kawin pasti bahagia. Tapi sebelum perkawinan membuat kita bahagia, Yesus harus membuat kita bahagia terlebih dahulu. Amin. Supaya ketika kita masuk dalam pernikahan, kita saling membahagiakan, bukan cari kebahagiaan. Jadi sekali lagi ya saudara, wanita ini sudah cari. Dan ketika dia terus tidak bisa mengalami kepuasan, Yesus berkata kepada perempuan ini, aku akan berikan kamu air. Ketika kamu minum air ini, kamu tidak akan haus lagi. Apa air itu? Air itu adalah sebuah sukacita ketika Yesus hadir di dalam kehidupannya. Jadi sekali lagi ya saudara, saya rindu saudara mengalaminya. Dan sekali lagi kita tidak akan mengalaminya dengan duduk-duduk. Kita perlu mengejar sumber sukacita itu. Kita perlu menggali tanah itu dan menemukan harta terpendam itu. Cari Tuhan, dapatkan Tuhan. Dapatkan dengan sebuah usaha yang keras. Firman Tuhan berkata, siapa mencari aku seperti mencari harta terpendam, dia akan menemukan aku. Kekristenan itu gratis, tetapi tidak murah. Saudara harus mencari dia dan harganya itu mahal. Perlu penyangkalan diri, perlu pikul salib, perlu meninggalkan banyak hal untuk menemukan harta terpendam itu. Tetapi begini, harta terpendam itu ada. Sukacita besar itu ada. Itu bukan dongeng, itu bukan hanya sebuah cerita, itu sebuah kenyataan. Tetapi hanya akan dialami oleh orang-orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Seperti Sakius, seperti perempuan berdosa, orang-orang yang sungguh-sungguh mencarinya. Saya tanya, ketika Sakius mencari Yesus, pertama kali dia gagal atau berhasil? Alkitab menuliskan dia tidak berhasil.
Tetapi orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu adalah orang yang mencari sampai dia mendapat. Sebetulnya ya saudara, orang mencari Tuhan pasti secara manusia tidak akan ketemu. Betul enggak? Seperti begini aja, saudara cari setan, ketemu enggak? Tuhan tidak kelihatan, dia tidak bisa dicari. Ini sama seperti begini, saudara punya anak umur 3 tahun, pernah ya? Dia belajar jalan. Misalnya kita main sembunyi-sembunyian dengan anak yang umur 3 tahun. Saya mau tanya, saudara bapaknya, saudara lali sembunyi. Anak ini bisa cari ketemu saudara? Tidak bisa kan? Tapi kok dalam permainan itu akhirnya bisa ketemu. Kenapa kok bisa ketemu? Karena bapaknya kasihan. Anaknya sudah cari begitu payah. Sama seperti Tuhan. Ketika Tuhan lihat engkau sungguh-sungguh mencari dia, berusaha dengan sungguh-sungguh, maka dia akan menunjukkan dirinya. Bukan karena sudah bisa menemukan dia, tidak. Karena ketika dia lihat ada orang-orang yang haus, yang lapar, yang mencari dia, maka dia yang akan datang kepada orang itu. Dan ketika Tuhan menampakkan diri kepada orang itu, itulah kebahagiaan. Itulah harta terpendam. Yang lebih mahal daripada semuanya. Makanya kenapa ya saudara? Ada orang Kristen yang begitu pelit dengan Tuhan. Hitung-hitungan uang, hitung-hitungan waktu. Kenapa ada yang lain tidak? Bedanya itu. Yang satu sudah menemukan harta terpendam. Dan karena sukacitanya, dia berani apa saja. Yang satu belum ketemu harta terpendam. Semuanya ngirit dalam kekristenan. Mari ya saudara. Malam hari ini saya rindu. Saya sendiri rindu belajar. Sampai Yesus itu betul-betul menjadi harta terpendam yang saya temukan. Sehingga ketika saya disuruh apa saja. Disuruh membayar apa saja. Tidak jadi soal. Kalau saya lihat ya. Semua murid-murid yang ikut Yesus. Semua. Hanya satu yang tidak mati martir. Yang mati normal hanya satu. Semua tidak mati normal. Ada yang digantung, ada yang disalib, ada yang diberi makan binatang-binatang buas. Tapi mereka sampai akhir kehidupan mereka. Mereka setia. Kenapa? Karena mereka sudah berjumpa dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa menjumpai mereka? Karena mereka begitu rindu Tuhan. Oleh sebab itu saya mendorong saudara. Sukacita abadi itu ada. Sukacita itu besar itu ada. Carilah dengan sungguh-sungguh. Carilah dalam doa-doamu. Carilah di dalam pembacaan firman-Mu. Maka engkau akan menemukan harta itu di dalam kehidupanmu. Mari kita datang kepada Tuhan. Ada pujian yang referennya, engkaulah harta yang tak ternilai. Kalau sampai kita bisa mengenal sampai pemahaman ini, maka engkau sudah mengalami bahagia tingkat dewa. Halo, betul gak? Dan Yesus itu rindu seperti ini. Dia bukan hanya rindu melihat pelayanan saudara. Karena hamba Tuhan yang tidak bahagia pun akan dapat hukuman. Engkau kurang Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, engkau ku kagum. Katakan engkaulah harta. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai.
malam hari ini kami kembali datang menghadap hadirat-Mu ya Bapa. Biarkan kami mengenal Engkau sebagai sumber sukacita dalam kehidupan kami. Tidak ada kebahagiaan yang kekal, tidak ada kebahagiaan yang besar yang bersumber daripada-Mu. Hanya Engkau yang bisa memberikan. Mari ya Bapa, kalau Engkau harta yang begitu mulia, begitu mahal, ajar kami untuk berani mengejarnya. Ajar kami untuk mencarinya begitu rupa. Lebih daripada kami mencari uang atau kebahagiaan yang lain. Biarkan kami tinggalkan semuanya dan mencari Engkau. Dan biarkan kami mendapati Engkau dalam kehidupan kami. Bapak, bimbinglah setiap kami yang sudah mendengarkan firman ini. Biarkan semuanya mengalami sukacita ilahi. Karena kami sungguh-sungguh mencari Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa untuk malam hari ini. Biarkan Engkau mendapati lebih banyak lagi anak-anak-Mu yang mengalami kebahagiaan. Mengalami sukacita yang datang daripada Engkau. Dan kami percaya ketika kami bersukacita, kami akan mengalami anugerah yang lebih besar. Engkau berkata, kalau kami bersukacita karena Engkau, maka Engkau akan memberikan apa saja yang diinginkan oleh hati kami. Biarkan kami boleh mengalami berkat-berkat karena sukacita dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk malam hari ini. Biarkan Kau memberkati tiap-tiap kami dengan firman-Mu. Mari angkat tanganmu. Demikianlah firman Tuhan yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai kau dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Yang percaya terima berkat yang berkataan. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.